Ini namanya kolaborasi. Ini kan butuh kreativitas yang tinggi, Iya, butuh imajinasi, butuh kemampuan komunikasi. Betul banget. Ya, jadi empat-empatnya ini Ngeblend butuh ya? kita. Ngeblend banget ya. Ngeblend banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumalam Mukazam. Topik kita kali ini adalah kompetensi yang terakhir, yaitu collaboration. Collaboration atau kemampuan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama atau collaboration ini menjadi sangat penting, bukan hanya di pendidikan APA 21, tentunya di pendidikan Revolusi Industri 4.0 menjadi lebih penting lagi. Karena apa? Kita di dalam hidup ini tidak mungkin kita melaksanakan segala sesuatu sendirian. Kita butuh orang lain, kita butuh partner. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sendiri. Nah, di sini skill collaboration ini menjadi sangat penting karena di dalam Revolusi Industri 4.0 kita dituntut melakukan segala sesuatu bisa berkolaborasi dengan orang lain. Lalu pertanyaannya, apa saja sih skill collaboration yang dibutuhkan untuk bisa dipersiapkan pada anak-anak kita di pendidikan APA 21? Kalau menurut Pak Jumala, Pak, skill collaboration itu skill seperti apa aja, Pak, yang untuk APA 21 ini? Ya, jadi kalau untuk khusus APA 21 saya ingin berikan catatan tentang kolaborasi. Ya. Sebelum APA 21 kita juga penting berkolaborasi. Mana mungkin kita bisa bekerja sendiri. Tetapi ada catatan khusus saya kalau di APA 21 ini adalah kolaborasi yang bisa lintas waktu dan lintas tempat. Ya, jadi dengan adanya teknologi internet itu memungkinkan kita bisa lintas kota, lintas negara. Ya, bukan jadi kolaborasi. Kalau zaman dulu kan hanya di dalam ruangan, paling ya pakai telepon kan gitu kan. Sekarang sudah enggak lagi. Ya, kita bisa pada saat ini kita langsung bekerja sama dengan orang Australia gitu bisa langsung kerja bareng. Dan tidak harus menggunakan Zoom. Zoom hanya salah satu alat. Iya, contohnya kayak Google Dokumen. Iya, ya banyak ya yang software-software yang mendukung untuk kolaborasi. Bekerja dalam satu waktu bersama-sama dalam tim ya, Pak ya? Iya, itu lintas waktu, lintas lokasi. Iya. Jadi bisa dikerjakan kapanpun, kemudian dimanapun, ya. Yang saya maksud lintas itu. Nah, itulah kolaborasi yang sekarang ini dibutuhkan atau disadari orang tua. Kalau anak-anak saya kira sudah paham begini ini ya. Anak-anak malah sudah paham. Tetapi kalau orang tuanya tidak memfasilitasi, kan anak-anak menjadi tidak terfasilitasi, menjadi terbatas kolaborasinya. Anak juga perlu didorong bahwa kolaborasi sekarang bukan hanya dengan tetanggamu sebelah main game, bukan, ya, tetapi kamu bisa dengan orang lintas negara, ya, baik dalam belajar maupun nanti di dalam bekerja. Dan juga skill kolaborasi ini, Pak, menjadi bekal kita untuk kita beradaptasi dalam berbagai peran. Jadi kita dalam kehidupan ini kan peran kita tuh kan macam-macam, Pak ya. Kita sebagai di rumah tangga, di sosial, gitu kan, peran dalam diri. Nah ini bagaimana kita bisa beradaptasi dalam berbagai peran kita dengan kita bekerja sama dengan orang lain. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa memiliki semua kelebihan. Kita pasti punya kelebihan, punya kekurangan, dan bagaimana kita dengan kolaborasi itu kekurangan kita bisa diisi dengan kelebihan orang lain. Jadi saling melengkapi untuk bisa mencapai tujuan bersama, kesuksesan bersama. Nah, ini Pak, kita yang mau ditanyakan nih, skill collaboration itu contohnya skill apa aja? Kalau saya tuh terbayang gini Pak, ini gimana ya menurut Pak Jumala ya? Kalau bayangan saya tuh contohnya nih, skill menyampaikan pendapat kita pada orang lain. Terus skill bagaimana kita bisa menerima perbedaan yang mungkin ada orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana nih bagaimana skill kita untuk bisa menerima perbedaan itu? Lalu skill bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik? Karena nggak mungkin juga kan namanya dalam kolaborasi semuanya berjalan mulus. Pasti kan ada konflik, perbedaan pendapat.
Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik? Bagaimana kita bisa mengelola emosi kita ketika berkonflik? Ini kan juga menjadi salah satu skill collaboration kan? Kalau gimana? Kalau menurut Pak gimana? Iya, itu saya sangat setuju. Super setuju ya, memang itu yang dibutuhkan dan itu sebetulnya masuk di komunikasi. Nah, kolaborasi di sini adalah komunikasi plus. Gitu Bekerja ya. sama. Komunikasi karena plus. kuncinya bisa bekerja sama diawali Komunikasi dulu. Plus apa? Plus 3C. Jadi kita kan punya 4C nih. Kolaborasi, critical thinking, creativity dan communication. Ini kalau kita punya 3C ini, kolaborasi kita akan jalan. Nah, mengapa begitu? Karena kolaborasi ini adalah kita harus kreatif. Apa yang bisa saya kolaborasikan dengan orang lain? Ini kan butuh imajinasi. Dan butuh critical thinking juga. Dan butuh critical thinking. Dan butuh komunikasi. Jadi memang 4C ini adalah saling blending satu sama lain. Dan itu membentuk kita, anak-anak, bukan kita ya. Saya kira yang butuh anak-anak. Kita sebentar lagi nih. Kok kita? Lu kali ya. Saya ini kan sudah jam 2 apa jam 3 ya, nggak tahu, ini kan baru jam 9 pagi. 9 pagi. Nah, gitu ya. Anak-anak butuh sekali 4C ini. Soft skill 4C ini termasuk kolaborasi. Nah, sekali lagi saya ingin negaskan kolaborasi itu seperti apa. Adalah kemampuan anak untuk bisa berimajinasi, untuk bekerja sama dengan orang lain, menjalankan tugas atau membuat hal baru. Menjalankan tugas atau membuat hal baru. Nah, untuk mencapai itu, Pak, kan butuh namanya skill negosiasi. Iya, ya negosiasi. Nego-nego. Iya. Kamu bagian ini ya, Setuju. aku ini negosiasi. Yes. Terus caranya menemukan titik temu. Itu juga collaboration. Yes. Sekarang saya punya kelebihan nih. Ini Pak Jumala punya kelebihan. Bagaimana nih kita berkolaborasi, ketemu titik temu. Oh, berarti kita kolaborasi aja yuk, ketemu titik temunya ini. Ketika ada konflik, kita selesaikan dengan baik-baik. Itu skill juga kan di dalam kolaborasi. Iya, itu menjadi, dan itu sudah masuk di 4 itu sudah masuk itu. Betul. Ya. Sekarang tipsnya. Nah, saya tidak memberikan tips ya, tapi memberikan contoh aja ya supaya lebih clear. Keponakan kita, Dinai, itu salah satunya. Bagaimana dia bisa menjual barang di Amerika dan yang dikerjakan dia hanya desain. Padahal yang dijual barang. Iya ya. Aneh kan? Jadi dia cuma desain, dia otomatis kan butuh kolaborasi. Nah, itu dengan dia. Pabriknya. Jadi gini sahabat-sahabat ya, kemarin kita kan sama Bu Zakia juga diskusi sama anak muda yang penghasilannya sudah ya untuk ukuran saya wow lah itu ya. Nah, itu jualan barang di Amerika dan bekal dia di perusahaan dia itu hanya desain. Selainnya kolaborasi karena dia pesen bahan dari Cina. Ya, terus kemudian didesain dan kemudian dikirim dari Cina ke Amerika. Itu yang tahap 1. Nah, yang tahap 2 dia buat desain terus pesen barang di Amerika. Desainnya ini, bahannya ini, ukurannya ini. Nah, kemudian di Amerika di Walmart itu kalau dia sanggup maka dia menyanggupi customernya. Jadi kerjasama membuat produk itu bisa Indonesia Amerika. Ini namanya kolaborasi. Ini kan butuh kreativitas yang tinggi, butuh imajinasi, butuh kemampuan komunikasi. Betul banget ya. Jadi 4-4-nya ini butuh kita ngeblend banget. Ngeblend banget 4 creativity, critical thinking, communication dan collaboration itu ngeblend. Dan tadi kalau kolaborasi ini kalau saya ada tips. Sorry. Jadi bukan hanya kerjasama tim kecil di sini di ruangan, enggak ya. Iya, jadi bahkan kerjasama untuk menghasilkan sebuah produk pun bisa antar bangsa dan saat itu juga terjadi. Kalau dulu kan betapa sulitnya membuat Boeing, harus kerjasama. Sekarang ini lewat ketik-ketik itu bisa hubungan dengan orang Amerika dan kerjasama loh. Iya, betul. Hebat nggak? Hebat banget. Iya, memang ini revolusi industri ini. Sebetulnya kita juga sudah. CTC ini kan sudah kerjasama dengan Malaysia dan Singapura. Ya toh, mereka mengajar di sana sertifikat dari Indonesia. Itu kolaborasi. Itu kolaborasi juga. Iya.
Bagaimana Dan itu mereka tidak perlu kita datang, meskipun kita kepengen datang juga nanti kalau selesai pandemi ya. Kita nggak perlu datang ke Malaysia, itu saat ini. Sebenarnya nggak perlu, cuman kitanya yang pengen datang. Saya kira itu ya. Itu adalah contoh atulah, nggak usah tips lah. Saya kira mungkin tipsnya tips, apa? Ya. Jadi mungkin ada beberapa tips yang bisa kita terapkan sama anak-anak. Jadi agar anak-anak tumbuh jiwa kolaborasinya sejak dini. Itu yang pertama adalah anak-anak kita ajari untuk bergantian bicara. Jadi kalau mau bicara, jangan maunya bicara aja tapi nggak mau mendengarkan orang lain. Nah, itu kita ajari gantian bicara. Itu salah satu tips untuk kolaborasi. Karena ketika kita dalam kolaborasi itu kalau kita maunya menang sendiri atau apa, ini kolaborasi akan tidak bisa terjalin. Jadi collaboration ini harus ada win-win solution, harus ada bagaimana kita itu juga memikirkan orang lain. Gitu, ada solusi tapi solusinya itu bukan hanya untuk kita tapi solusinya baik juga menurut orang lain. Tips yang kedua itu kita aja anak-anak bekerja sama di dalam rumah. Bagaimana kita bisa di dalam rumah itu terjadi kolaborasi antara anak yang satu dengan yang dua, yang tiga. Jadi ini terjadi kolaborasi di dalam rumah ini juga memberikan istilahnya stimulus untuk anak-anak. Hidup ini nggak bisa kita sendirian. Kita butuh orang lain, kita butuh kolaborasi dengan orang lain. Terus yang ketiga, mungkin kita bisa aja anak-anak itu organisasi kecil-kecilan. Organisasi apa di kampung, mungkin ada kegiatan kerja bakti, kita libatkan anak-anak. Terus kalau misalkan kita orang tua punya organisasi, kita aja anak-anak kita ikut terlibat di dalam organisasi walaupun mereka hanya mengamati. Tapi insya Allah dengan mereka mengamati kita, orang tuanya berorganisasi, itu juga menimbulkan empati kepada mereka dan contoh buat mereka. Karena dalam organisasi ini kan kolaborasi semua Pak isinya. Itu contohnya itu. Aku ingin mengutip sebuah quote kuno yang saya sampai sekarang sangat menghargai quote itu karena super keren. Bunyinya adalah tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang tidak perlu mengerjakannya sendiri. Agak sulit ya kalimatnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang tidak mengerjakannya sendiri. Apa tidak mengerjakan sendiri itu? Berarti dia kan kolaborasi. Kolaborasi. Jadi kalau kita berkolaborasi, tidak ada yang tidak mungkin. Impossible is nothing. Betul. Tapi kalau semua Anda kerjakan sendiri, banyak yang impossible. Iya, dan saya ngerasa tuh gini Pak Jumala. Kita bisa melakukan banyak hal ketika kita berkolaborasi. Ya, itu dia. Kalau kita kerjakan sendiri. Ada yang lain dari kalimat itu sekarang tadi. Kalau kita kerja sendiri nih, waktu kita tuh berapa jam sih? 24 jam? Iya. 24 jam kepotong tidur. Iya, apalagi kepotong pekerjaan teknis 5-6 jam. Habislah waktunya. Jadi strategis kita bisa melakukan banyak hal, bisa berbisnis banyak bisnis, kita bisa melakukan pekerjaan dalam satu waktu. Itu kalau kolaborasi. Yes. Kalau nggak kolaborasi ya nggak bisa lah. Betul. Kita kerjakan sendiri semua. Itu tahu gitu. Itu prakteknya. Iya. Dan anak-anak kita pasti melihat contoh kita orang tuanya. Iya. Kalau kita orang tuanya aja semuanya jangan dikerjakan sendiri semua. Kalau punya rezeki, pekerjaan apa dibagilah sama tukang, sama pengocok abit, menek gendeng di pekerjaan dhewe aja lah. Ya kalau berbagi lah. Itu namanya kolaborasi. Sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih strategis. Iya. Itu? Oke. Demikian sahabat muda, video kita mengenai collaboration. Berarti ini untuk skill 4C kita sudah selesai ya? Yang insya Allah nanti untuk pendalamannya sahabat muda nanti insya Allah di video-video berikutnya. Dan video berikutnya lebih menarik lagi karena membahas tentang karakter. Iya. Karakter is everything. Karakter, ada 6 karakter juga. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.